warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita main ke kantornya Pinky Solo. Pinky Mangkudoro ya nih Pak? Pinky Mangkudoro. Pinky Mangkudoro di panggung. Nah, kemarin Pak Andi habis main ke Temanggung. Borong beberapa bayar ya Pak ya? Nggak borong lah. Nggak borong lah. Ambil 3 gitu ya? Ya, ini kita sedikit mau ngobrol-ngobrol tentang tim Pinky. Kebetulan ini ownernya Pak Andi dengan untuk kita wawancarai. Dan terima kasih dulu untuk teman-teman Pinky yang sudah mau hadir, joki-joki ganteng-ganteng. Untuk joki-joki ini perlu perkenalan dulu ya Pak Andi? Oke. Gitu. Untuk joki kandang dulu, kenalan Mas. Namanya siapa? Nama saya Agus Indrawan. Rumahnya mana Mas? Rumahnya Jombor. Usia? Usianya 20 tahun. Dan punya pacar Mas? Belum. Oh iya, berarti kalau ngelawat merpati harusnya fokus ini. Karena ngelawat merpati kan dia gebi tuh, setiti. Oh, setiti. Jadi kalau nanti siapa yang jadi pacarnya, siapa jadi istrinya bakal setiti ini. Oh, ini promosi Pak? Iya dong. Oke. Siapa tuh ada laki-laki yang mau kan bisa. Gitu. Sensor ya ini ya, sensor. Dia untuk joki merpatinya, nah dulu monggo. Maka nama saya Gusti, rumahnya duet sama Gus. Berarti serumah ini kok sama? Yo, bisa dibilang. Usia, Umur alhamdulillah menginjak 23 bulan ini. Dan Juli kemarin. Hadiahnya 23 lebih 1 hari. Kemarin baru ulang tahun. ulang tahun dibelikan Ulang tahun. player. Oh, minta kado apa dikado? Harusnya dikado. Dikado, oke. Begal kado tempatnya. Ini untuk joki merpatinya. Terus untuk yang belakang dari hitam, Joki pelepas. joki pelepas. Joki pelepas, mana dulu? Perkenalkan, nama saya Roni Simaulana. Rumah saya buat Bagi Sukarjo. Ini satu marga atau satu tangan Pak? Satu tarangan. Satu Tarangan. Ya, Pak, ya, Pak. Beda induk. Beda tongkrongan. Oke, ini kita main ke tim Pinky. Pak Andi, Oke. kita mau mengulik sebentar ya Pak Andi. Oke. Ini kan kita temanya berjuang hobi. Ya. Ya, dimana hobinya Pak Andi ini terjun di merpati. Ya. Alasan mengapa kok aku terjun di merpati Pak Andi? Sebenarnya saya udah main merpati itu dari zaman saya kecil, Mas. Saya asli Cilacap. Nah di Cilacap kan terkenalnya dari zaman itu ya, itu kan merpati rumahan, tinggian. Pada zamannya ya belum ada kolong bebas, belum ada kolong meja. Waktu itu masih rumahan, itu gabur sampai jarak mungkin 5 kilo, 7 kilo, gitu-gitu. Tapi cuma masih kecil, masih SD saya waktu itu. Nah kemudian lulus SD ya sudah, karena saya sudah pindah ke Solo waktu itu, SMP saya di Solo, SMA saya di Jogja, saya kuliah di Jogja, ya udah sama sekali nggak bersentuhan sama sekali dengan merpati. Saya jelas sudah nggak tahu hirup pikuk merpati kayak apa. Gitu. Lalu sekitar tahun 2000 baru jadi 2021 ya, 2021 akhir, tepatnya itu bulan Oktober Mas. Oktober itu teman saya dari Cilacap lagi sering ada project di Solo. Dia lagi bolak-balik Cilacap Solo terus. Nah itu nginep di rumah saya. Jadi, kalau siang juga setelah proyeknya rampung kadang-kadang meeting juga di kantor saya. Nah kemudian berawal dari situ jadi banyak cerita dia, karena dia memang pemain merpati dari zaman dulu, kalau zaman saya masih kecil sampai sekarang dia masih setia di main eksis terus ya. Nah kemudian dia cerita soal merpati ini itu lama-lama kok jadi penasaran saya, karena itu tadi dulunya pernah main, dan di dalam waktu itu saya pernah punya burung merpati yang memang termasuk yang juaraan waktu itu ya, zaman saya kecil, juaraan di kampung. Nah itu merpatinya tritis. Nah tritis, badannya cukup besar, namanya pun saya masih ingat, namanya tuh komprang, bukan tomprang ya, tapi komprang. Kenapa komprang? Karena dari zaman cilik saya dulu itu saya memang senang pakai celana pendek gitu.
Dan celana pendek zaman saya kecil dulu, musiknya musik yang komprang-komprang tuh mas. Maka sehingga dinamai burung saya itu komprang. Terus eh, beralih ke teman cerita yang barusan bahwa teman saya sering main di sini sehingga ya cita-cita tuh saya penasaran. Saya mainlah ke Cilacap, ikut dia pulang ke Cilacap, saya main di Cilacap, terus ngeliat ternyata ada kolong kalau di Cilacap kan ada banyak kolong meja ya, kolong meja. Nah, sedemikian animo masyarakat di sana, teman-teman yang saya kecil dulu juga masih pada main, kok aku seneng gitu. Timbul lagi perasaan yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun lalu, muncul lagi gitu. Nah, setelah muncul lagi itu kemudian apa? Jadi pengen punya gitu. Terus coba punya satu di Cilacap mas, punya satu, punya dua, punya tiga dan selanjutnya akhirnya mainlah di sana gitu. Main di sana saya sering bolak-balik Solo, Cilacap, terus tak pikir-pikir, paling kalau saya punya kandang di Solo lucu juga kali ya. Gitu. Artinya di luar aktivitas saya di pekerjaan harian ada hiburan yang menurut saya sih apa bermanfaat, tidak ya asik, tidak apa ya, tidak mengganggu pekerjaan saya juga gitu. Nah, singkat cerita belilah beberapa burung merpati saya yang di Cilacap tak bawa untuk ke Solo. Bikin di Solo, kandang kecil-kecilan, nanti foto tak kasihin mas. Foto zaman awal saya punya kandang tuh kayak apa awal gitu, terus kemudian bangun kandang berikutnya sampai kemudian jadi yang seperti sekarang. Nanti saya punya apa namanya dokumentasi foto-fotonya, masih tak simpen dengan baik. Nah, itu tadi karena tak pikir saya senang, terus kemudian saya tuh modelnya kalau main ya atau menggeluti sesuatu ya sisaan mas. Kualitas. Soalnya kan apalagi di Merpati ya. Jadi kalau nggak sekalian akhirnya adanya cuma pengeluaran tok, tapi kemudian tidak mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati. Nah, singkat cerita waktu pertama kali saya datang lucu mas. Pertama kali saya mendatangkan burung ke Solo itu saya datangkan total sekitar 12 atau 13 burung mas. Yang saya nggak tahu adalah bahwa burung itu ternyata butuh kupon. Yang saya nggak tahu adalah bahwa burung itu butuh box. Yang saya nggak tahu burung itu butuh sangkring, butuh ini, butuh itu. Saya nggak tahu sama sekali. Dan waktu bawa burung itu datang ke Solo, saya nggak punya apa-apa. Jadi bawa burung pakai besek. Dan nggak ada punya apa-apa di sini, kuponnya nggak ada, apa nggak ada gitu. Dadakan akhirnya bikin pakai kardus mas, pakai kardus mie instan, aku beli di Indomaret gitu, dibikin kupon-kuponan gitu. Nah kemudian tambah kita beli kupon dan sebagainya sampai akhirnya menjadi sekarang. Jadi intinya adalah kalau kemudian kita bicara serius ya mending total sekalian gitu. Apapun ceritanya kalau kita total, insya Allah menghasilkan sesuatu. Singkat cerita begitu mas. Jadi saya mulai punya kandang itu, bikin kandang yang benar-benar bikin kandang itu mulai per tanggal 1 November 2021 mas. Jadi baru 1 tahun setengah ya, 1 tahun setengah kurang lebihnya. Iya, pasti tuh pak. Perjalanan dengan belum tahu soal merpati sampai akhirnya sekarang punya kandang yang saya rasa cukup mewah kalau untuk di wilayah Solo. Ya. Ya itu balik-baliknya karena tanggung mas, kalau nggak sisan. Jadi benar-benar diperjuangkan ini mungkinnya. Oh ya, karena kalau tidak ya ubah malah. Kayak contoh misalkan sangkring jemur ya, saya bikinnya yang jumbo kalian gitu. Ya. Kenapa? Ya supaya burungnya juga penak, kemudian burungnya nggak rusak, gitu-gitu. Bukan untuk bagus-bagus, sebenarnya bukan untuk bagus-bagus saya nggak, tapi lebih kepada nyaman kayak burung supaya ya dia nyaman dan nggak rusak. Termasuk boxnya kan dan buburnya kan saya pakai yang jumbo semua. Bentar ya. Jadi untuk perjalanan di merpati cukup mengesankan, cukup asik juga. Betul mas. Jadi dari mulai 2021 November itu, saya nggak tahu lagi mas. Yang saya nggak tahu lagi ternyata pelatihan itu bertahap ya. Melepas burung itu harus dari jarak di dalam lapak dulu, paling jarak 2-3 meter gitu, agak 5 meter, 10 meter dan sebagainya. Wah itu rasa sabar banget mas saya. Nunggunya itu betul-betul gila. Ini cara ini bisa gila saya. Bisa gila mas itu. Yang terjadi waktu itu awal-awal ya langsung 100, 200. Waktu itu kita masih di lapak GM ya, di lapak GM.
100-200 berikutnya sampai akhirnya lot. Efeknya adalah banyak burung yang hilang gitu. Karena ketidaktahuan caranya itu akhirnya banyak burung yang hilang gitu. Hilang. Ya, tapi itu tadi Mas bahwa pengalaman itu kalau tidak kita terjun sendiri, kemudian kita tahu seluk-beluknya kan nggak akan bisa Mas. Gitu Mas. Jadi ini Pak Andi mengikuti hobi burung merpati secara serius dan benar-benar totalitas. Ya. Yang mau saya tanyakan Pak, ada berapa pasang Pak merpati di sini Pak? Wah, banyak ya. Berapa pasang? Joki-jokinya harus Banyak, Mas. diinfokan berapa pasang ini kalau untuk Banyak. player A, player untuk bahan B. Kita aneh ada hampir 30 ya. Ya hampir 30, hampir 30 pasang lah ya. Kurang lebihnya plus minus ya. Hampir 30 pasang kalau harus tepatnya berapa ya? Harus hitung satu-satu nih. 30 pasang yang A ya, yang B-nya termasuk yang B mungkin ada 20-an ada nggak? Kurang lebih 20-an. Kandang saranya 20 berapa? 20 12 16 ini lebih Mas, 20 lebih Mas. Perlu pakai kalkulator. 20 lebih ya, karena ada yang masih kosong juga karena kemarin ya kan. Masa mau nambah lagi Pak? Piye Mas, piye kita cukup banyak yang harus segera dilatih. Ya, nah, ya ada 20, 25-an ada kali yang B-nya dan piye ya. Maaf ini sedikit sensitif ya Pak ya. Ya. Berapa ratus atau puluh juta yang untuk kandang ini Pak? Enggak lah. Kira-kira Sia. Enggak lah Mas, enggak banyak lah Mas. berapa ya? Ya, Ya kalau mulai dari awal bermain sampai hari ini kira-kira. wah, Agak sensitif loh Pak ini Pak. Agak sensitif ya Pak. enggak banyak Mas. Orang mungkin berpikirnya burung saya mahal-mahal Mahal. enggak, karena ya milik kan jadi gini Mas. Jadi kalau saya kan basicnya kan memang di marketing. Awalnya kan di marketing. Jadi bicaranya beli burung bagus tapi harganya juga nggak terlalu mahal. Gitu. Seduluran gitu. Seduluran. Ya cari Kemarin pas itu manggung itu. Iya, seduluran Mas. Seduluran kan gitu ya Kak. Joki-jokinya pada penasaran Pak. Iya. Soalnya jokinya itu dibelikan burung baru, burung mewah terus. Ya. Gusti, Roni sama Agus nih apa ya? Kurang ajar dari Mas. Oh, kurang ajar tepatnya ya. Jadi racun lah ya. Kurang ada racun. Racun apa kompor nih Pak? Kompor dan racun. Oh gitu. Jadi ini ada tulisannya, jadi kan nanti di zoom ya. Oh iya. Jejaknya Gusti itu ada tulisan Hitachi. Gitu. Jadi ada tulisannya apa Miyako atau apa gitu ya. Kurang kompor Mas. Tapi begini Mas. Jadi saya sih bisa memaklumi bahwa Gusti, Roni dan Agus kan melihat bahwa yang dibutuhkan seperti apa sih di lapangan, kan begitu. Dia lebih tahu dibanding saya, tentu lebih tahu bahwa kebutuhan burung sekarang itu seperti ini, sehingga yang dibutuhkan itu begini, gitu. Nah, saya hanya mengikuti apa yang dibutuhkan, gitu. Sehingga ya karena kan kita sendiri kan kita tidak overlapping Mas. Jadi tugasnya Gusti ada sendiri, tugas Agus ada sendiri, tugas Roni ada sendiri, kan begitu. Tapi begitu kita ngurusi kandang ya kita berbaur jadi satu. Saya pun kadang-kadang ya kasih makan, dan sebagainya ya barang-barang jadi satu, barang-barang aja gitu. Jadi tidak dibeda-bedain Mas. Jadi ini benar-benar tim yang manajemennya bagus, Ya, jumlah personilnya cukup minimalis, ya, tapi kinerjanya tepat sasaran semua. ya. Sebenarnya gini Mas, kalau kita ngitung tim tinggi, timnya gendut sebenarnya. Artinya tim kan gendut masih banyak ya. Cuman kan kalau kita bicara tim inti ini tim inti. Gusti sebagai joki gebernya, Roni joki pelepas, aku joki kandang. Tapi kan ada personil lain yang sebenarnya mereka tidak boleh disepelekan gitu. Ada namanya Mas Yanto. Mas Yanto tuh dia sering membantu kita juga di kandang dan sebagainya untuk kebutuhan tim kita ini Mangkudo. Ada lagi satu orang lagi namanya Mas Janto ya. Mas Janto itu nggak boleh kita lupakan terkait dengan persiapan dan kelengkapan kandang. Dia sebutnya apa? Joki apa tuh gitu? Cenderung ke Tim backup ya. backup ya. Ya, tim backupnya gitu. Backup semua keperluan. Iya, Yang iya. memang
itu mendesak atau Iya betul. Ada lagi yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa kita ada namanya Mbak Nur. Mbak Nur itu juga salah satu support system yang, support system mungkin bahasa tepatnya support system. Jadi ada Mbak Nur, Mas Janto, Mas Yanto, ada lagi satu lagi tambahan Mas Robi ya. Dulu ada Mas Moko. Mas Moko itu juga termasuk tim awal-awal kita dia. Nah, tim support system ini yang 5 orang loh. Support system ini yang kalau mereka nggak ada, tim inti ini saya yakin akan kerepotan. Akan sangat kerepotan sekali. ini tim benar-benar tim solid menurut saya Pak ya. Pemain Merpati belum terlalu lama, cuma manajemen sudah tertata rapi, punya solid. Terus gini Pak, kalau untuk Merpatinya sendiri di sini memang jenengan itu beli dari pantauan atau emang datang ke kandang sendiri atau nyari terah sendiri? Nggak dipungkiri Mas, awalnya ya banyak kapusan Mas. Iya, masanya kapusan Mas. Awal main itu, wah isinya wah ini bagus Pak, kompor-kompor ya. Ternyata burungnya meledo. Nggak banyak Mas gitu. Nah pada akhirnya jokinya ya Pak ya tadi? Hah? Yang pusing joki Iya, artinya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan yang dibutuhkan kan begitu. Nah kemudian belajar dari situ, oh ternyata harus pantau langsung, pantau sendiri lihat kerjanya, lihat apa darahannya, lihat apa kondisi burungnya gitu. Itu betul-betul harus dilakukan karena kalau nggak bisa Mas. Gitu. Saya orang yang nol sama sekali tentang merpati, saya nol gitu. Artinya saya mulai belajar, oh raban burung bagus tuh begini. Walaupun memang masih belajar, Mas, saya baru 1,5 tahun, tapi ya sudah cukup belajar lah. Oh, yang bagus speknya ya, spek secara anatomi tubuhnya itu begini. Terus kemudian lihat kerjanya begini, begitu. Sehingga sekarang kita melihat kalau misalkan katakanlah harus mendatangkan player baru ya, apa raba langsung, datang langsung ke kandangnya, pantau kerjanya, oke tinggal nang-nangan, kan begitu loh. Ya sebenarnya di nang-nangannya itu masalahnya gitu. Oke. Menyinggung untuk darahan, kalau di sini apakah ada darah yang istimewa spesial atau yang paling disenangi Total banyak ya di sini ya. Jadi komplit itu? Saya pikir sih komplit Mas, saya pikir komplit ya. Disebutkan, Pak. Jadi saya punya adik Grenda Seba, saya punya adik ya, adik sak bapak sak ibu. Jadi waktu itu kalau masih ingat almarhum Grenda Seba ya, almarhum Grenda Seba itu belum terkenal, di Lalas saya punya adiknya gitu, sehingga waktu itu harganya juga masih relatif murah Mas, gitu. Nah di Lalas terus kemudian Grenda Seba ini naik daun sampai kemudian almarhum ya adiknya ke bawah gitu. Alhamdulillah saya punya. Jangan satu, betina satu. Lalu saya juga punya Jack Miller, terah darah dari Jack Miller di Talongan ini saya. Kita punya beberapa jantan dan beberapa betina saya juga punya. Kemudian terahnya Pajero saya punya, kemudian terahnya Ozil saya punya, terus Ozil, Let's Go Kendal saya punya, terus yang lama-lama apa sih? Oh Ceko, sorry ya ada Ceko saya punya, terus ya itu jalan apa sih? Rinja saya punya, jalan apa sih? Gelembang, saya terahnya Gelembang sih sama saya punya, jadi terah Gelembang terah lawas. Oh ini rumah juga Ya, tapi tidak langsung ke kohyunnya ya, tidak langsung ke kohyunnya, tapi ada sapu angin ya. Darah yang sapu angin saya punya ke mungkin saya nggak tahu cucu atau anak, saya nggak tahu, tapi dia masih lainnya dari kohyun ya. Terus yang sekarang ini saya alhamdulillah punya dari yang baru viral kemarin dari Galunggung, saya juga punya ya, alhamdulillah ya. Terus yang saya seru Mas, saya juga punya Jablay. Ya, wah itu buat senang-senang saya Mas. Saya punya Jablay Mas, Jablay saya ada 4 pasang. Ini juga diturunkan di jagungan sini Pak. Oh iya, Jablay itu saya nggak tahu ya, saya senang gitu. Oh sudah oke. Jadi untuk saya ketawa-ketawa, untuk saya teriak-teriak, Bukan di lapangan gitu. bukan di lapangan guyon-guyon itu Jablaynya menyenangkan gitu.
menyenangkan bagi orang itu adalah racun, bagi orang itu tidak menyenangkan ya kan kita cari masing-masing ya. Kan pasti tim-tim masing-masing punya burung yang seperti apa monggo. Tapi kalau saya alhamdulillah saja beliau punya, kemudian pos atasnya juga relatif banyak, condong juga relatif banyak. Jadi yang paling sedikit justru malah gablay, cuma 4. Berarti pelajaran di tim ini cukup lengkap. Apa? Terus ini Pak, minggu tadi yang baru Oh, satu lagi jangan lupa, padel. Padel. Ya, saya juga punya burung dari tim padel Tegal. Ya, Nama burungnya Pak? nama burungnya Topan sama Zeus. Ada tiga sebenarnya, satu lagi Fala. Ya, Megan Slap, tapi masih main dan belum pulang kan sekarang. Kita nggak tahu mainnya kemana nih. Kalau kita tahu kita jemput. Saya belum tahu mainnya kemana. Ada 3 ya. Banyak ya Pak. Ya. Totalitas terus menyinggung yang baru viral kemarin Galunggung ya. Ya. Kenapa kok Pak Andi sangat tertarik untuk ambil terahnya Galunggung? Gini Mas, kalau pemain merpati pasti harusnya tahu ya. Artinya tuh gini. Bisa nggak ngajari, tapi Berbagi. satu berbagi, yang kedua bahwa ini saya pelajari dari setahun setengah yang lalu ya, bahwa burung-burung yang kencang ya, CC kencang, CC terbang kencang, CC turun kencang, los 1, 2, 3 nya ngisi semua, kemudian 3-nya bom, rata-rata Mas, rata-rata paling kuat-kuatnya hanya sampai babak ya 4, 5 itu udah hebat sekali Mas. Habis itu terbang udah ketinggalan, ya kalau udah ketinggalan pasti kalah aja kan gitu, kecuali yang meninggal nggak amanah ya, yang nerompot ya ini masih bisa masuk patroki. Tapi kalau kita bicara kekuatan burung bom, babak 4, babak 5 habis. Nah Galunggung ini termasuk yang unik Mas. Galunggung itu dia sampai kuat sampai final, dia bisa menang dari 2.300 sekian, hampir 2.400 Mas. 2.300